Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai perlawanan Pangeran Diponegoro. Ini merupakan materi pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 11. Untuk membahas tentang perlawanan Pangeran Diponegoro ini, saya membuat dalam format 5W+1. Kuat perlawanan Pangeran Diponegoro. Web Pulau Jawa, WM 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro, Kiai Naja Semprawiradirjo, Jenderal Lekop. Why? Sebab umum, intervensi Belanda di istana yang menyebabkan terjadinya kekacauan politik dan intrik politik di istana. Rakyat menderita akibat pajak yang memberatkan, budaya barat yang dianggap menyimpang dari adat istiadat dan agama. Sebab khusus, tindakan Belanda memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Diponegoro yang kemudian memicu kemarahan Diponegoro untuk melakukan perlawanan. How jalannya peperangan? Perang Diponegoro meletus pada 20 Juli 1825 ketika pasukan Belanda datang ke Tegalrejo ketika mendapatkan berita bahwa patok-patok yang dipasang Belanda untuk membangun jalan di atas tanah leluhur Diponegoro dicabut dengan sengaja oleh pihak Diponegoro. Belanda datang ke Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Walaupun tidak berhasil, tapi Belanda ternyata menghanguskan Tegalrejo. Diponegoro sendiri menyingkir ke wilayah yang ada di pinggiran, yaitu Selarong. Pangeran Diponegoro memiliki beberapa pemimpin pasukan yang berpengaruh, yaitu Pangeran Mangkubumi yang merupakan paman dari Pangeran Diponegoro, Ali Basyah Semprawiradirjo sebagai panglima muda, dan Kiai Mojo beserta murid-muridnya. Pasukan Diponegoro menyerang Keraton Yogyakarta dan berhasil mendudukinya. Pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro pun meluas ke berbagai wilayah, tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga ke Jawa Timur. Nah, pergerakan dan perluasan Pangeran Diponegoro ini mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Itulah kenapa perlawanan Pangeran Diponegoro disebut juga sebagai Perang Jawa. Selain berkembang dan meluas ke berbagai wilayah di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro juga berhasil menggerakkan semua kekuatan dari rakyat, bangsawan, dan ulama untuk bersatu melawan kekejaman Belanda. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi atau penyembunyian. Nah, untuk menghadapi strategi perang yang diterapkan oleh Diponegoro, Jenderal Lekop akhirnya menggunakan strategi benteng stelsel yang nantinya akan membuat pasukan Diponegoro terdesak, terhimpit, dan akhirnya bisa dilumpuhkan oleh Belanda. Selain menggunakan strategi benteng stelsel, Belanda juga menggunakan taktik divide et impera dan juga pendekatan terhadap beberapa tokoh yang menjadi pendukung utama dari Pangeran Diponegoro, menggunakan orang-orang terdekat untuk memaksa beberapa tokoh-tokoh tersebut agar berbalik melawan Pangeran Diponegoro dan bahkan menyerah dalam perlawanannya terhadap Belanda. Pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro baru berakhir pada 28 Maret 1830 ketika Pangeran Diponegoro melihat beberapa orang kepercayaannya sudah mundur satu demi satu karena dipaksa oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Dengan sisa-sisa pasukannya, Pangeran Diponegoro dijebak untuk mendatangi sebuah perundingan dan kemudian memaksa Diponegoro untuk menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya yang menandai berakhirnya Perang Jawa. Demikianlah pemaparan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.